Masalahnya orang baru di sini, baru beberapa hari saya nggak pengen ketemu Mbak ya. Iya silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Kiai. Jadi ke tanah wedok tuh. Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Ya alhamdulillah sehat Mbak Yai. Ini saya dari Batang Mbak Yai. Batang, Jawa Tengah, Desa Kambangan, Kecamatan Dadu. Semarang berarti? Ya Jawa Tengah ya, mau ke Semarang lah. Ini ya istilahnya silaturahmi sama Mbak Yai. Alhamdulillah. Pada sehat. Ini mau ada sedikit menanyakan hal sesuatu. Ya, sesuatu yang lagi viral di media sosial atau ya, ini lagi viral. Iya lagi viral Mbak Yai. Apa itu Mbak? Yang pertama itu bab masalah nasab Mbak Yai. Ya. Nasab para ini katanya membelokkan, mendoktrin sejarah dari segi budaya sampai agama. Yang kedua, apakah takwa seseorang itu dilihat dari nasabnya apa dari takwanya? Masuk. Takwa seseorang itu dilihat dari nasab apa takwanya Mbak Yai? Ini Mbak ke orang lah. Yang kedua Mbak Yai. Terus yang ketiga, kita sholat itu mengikuti agama apa mengikuti Tuhan? Ya. Udah itu aja Mbak Yai. Yang perlu saya tanya cuma 3 permasalahan. Ya, Mas Fahri sini dulu. Nanti saya bicara satu persatu ya. Satu persatu biar jelas. Nah, sini nggak apa-apa Mas Fahri sama saya. Ya. Jadi pertama masalah nasab. Masalah nasab Mbak Yai yang lagi viral terus di media sosial. Ya, sedang viral di media sosial. Ya. Kedua, masalah Takwa Mbak Yai. takwa. Ketiga, Masalah kita sholat. melakukan sholat itu perintah agama apa perintah Tuhan? oh ya. Saya jawab dari nasab dulu ya. Ya. Nanti tolong boleh kalau saya jawabannya kurang ini bisa ditambah atau bisa ya, intinya jangan terlalu percaya sama saya kan gitu. Dan saya bukan orang yang sedang cari kepercayaan. Ya. Kalau memang ada hal yang memang janggal kurang pas, silakan nanti di apa ya, diralat boleh, diralat boleh. Dan saya juga butuh masukan. Saya akan menjawab sesuai kemampuan yang ada pada saya. Pertama nasab dulu ya Mbak. Ya. Nasab itu apa sih sebetulnya gitu ya? Soalnya rancu. Selama ini nasab identik dengan keturunan, betul nggak? Ya. Nasab identik dengan keturunan. Oke. Sebelumnya nasab sendiri, keturunan sendiri. Ini pandangan saya. Sebab apa? Kalau nasab itu terkait dengan perwalian ya. Makanya wali nikah itu ada wali nasab, ada wali hakim. Ini dulu yang harus kita pahami dulu. Nah, jadi kesimpulannya kalau nasab terkait dengan pernikahan. Udah titik gampangnya. Ya. Itu dulu yang harus dipahami ya Pak. Ya. Bisa dipahami ya. Ya. Kalau keturunan tidak terkait dengan pernikahan. Tidak terkait dengan pernikahan. Saya tidak satu nasab dengan Mas Fahri. Ya kan? Bin-nya pun beda. Perwalian itu nasab menentukan bin seseorang. Ya. Bin siapa dia? Ya. Ini nasab. Ini ditentukan dari hasil pernikahan, perwalian. Ya. Waktu nikah walinya siapa? Itu nasab. Ya. Bukan itu Pak? Ya. Ya. Itu nasab.
Ini perwalian. Ya siapa yang berhak menjadi wali itu nasab. Iya kan Pak? Iya. Selain nasab bukan wali. Bukan wali nasab, namanya wali hakim. Wali hakim. Yang tidak berdasarkan nasab. Ya kan? Ya. Berarti nasab ini ditentukan dari pernikahan. Jadi ada jalur pernikahan. Sehingga B-nya jelas. Orang menikah, Iya, iya, iya. punya keturunan, punya anak. Iya. Anaknya ini bin Jelas. bapaknya yang menikahi ibunya. Iya. Nah ini nanti ada bin lagi, ya ini nasab. Ya, ini biasanya Mas Fahri Iya. menikah dengan wanita, Heeh. punya anak. Binnya mesti Mas Fahri. Ya, Nah, ini nasab. Iya, nasab. Nah nasabnya sampai mana? Mas Fahri bapaknya siapa? Nasabnya siapa lagi? Bapaknya mbahnya siapa? Nah, ini terkait dengan nasab dulu. Kalau keturunan, saya tidak senasab. Kalian jenengan, saya tidak senasab. Kalian Pak Tarso tidak senasab. Tapi seketurunan. Saya keturunannya Nabi Adam loh, Mbak. Iya. Dan jenengan Sama. dari sini dulu ya. Iya. Itu. Jadi harus jelas kalau nasab itu. Saya bapaknya siapa? Bapak saya punya bapak, mbak saya punya bapak, buyut saya, dan semua terusnya itu nasab. Iya, iya. Jelas nasabnya itu. Karena kan orang punya anak nih. Ada anak laki, ada perempuan. Nanti ketika saya punya anak perempuan, ya, kemudian anak perempuan ini menikah dengan laki, misalnya gini, Mbah Nur kan punya anak perempuan, Iya. nasabnya Mbah Nur kan, Ya. binti Mbah Nur. Iya. Kemudian menikah dengan putranya Pak Tarso, gitu ya, Iya. putranya Pak Tarso. Ini ketika hasil pernikahan kan punya anak lagi. Iya. Anak ini nasabnya enggak ke Mbah Nur, Iya. Enggak. tapi anak ini cucunya Mbah Nur. Cuk, ya benar benar. Tapi nasabnya ke Pak Tarso. Ya benar. Karena bin-nya ini Mm-mm. bin Fajar, bin Tarso, bin Iya. nggak mungkin bin Nur. Iya. Karena perempuan putus nasab. Tapi tetap keturunan Mbah Nur kan. Ya, cucu termasuk kita cucu. Nah iya. Iya. Makanya di Quran itu ada nasab, ada dzurriyyah. Ada Bani Adam, ada dzurriyyah Adam. Ada Bani Adam, itu kan Bani yang menimbulkan bin itu kan Bani ya. Iya. Ada dzurriyyah. Contoh, maaf ya kalau saya salah ya Pak Tarso diralat. Boleh nggak saya ngutip ayat Al-Quran dikit? Iya, boleh Ya. boleh. Saya pernah membaca di surat Al-A'raf. Di Quran dulu ada surat Al-A'raf ayat 172. Bunyinya begini. Wa iz akhadha rabbuka mim bani Adama. Mim bani Adama min duhurihim zurriyatahum. Le. Ada bani, ada zurriyatahum. Dan kemudian ayat selanjutnya wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sahidna, dan seterusnya ya. Ya paham ya, bahkan di situ di belakangnya antakulu yaumal kiamati inakuna an hadza ghafilin kan gitu. Ayat selanjutnya titiknya. Itu kan beliau wa'id akhadha rabbuka, dan ingat ketika Tuhanmu mengambil min bani Adama, dari anak Adam, dzurriyyatahum, yang kemudian nanti akan menjadi dzurriyyahnya, menjadi keturunan-keturunannya sampai sekarang ini kan Ya. keturunannya. Iya. Tapi kan bukan anaknya Adam. Bukan keturunan. Nah, kita ini keturunan-keturunan dari anak-anak Adam itu. Bisa ya, dari Bang ya? Bisa nggak membedakan dulu ini? Bisa, ini, bisa.
hubungannya nasab Bisa. dengan keturunan. Bisa. Ya, jadi kan bicara nasab, ya lihat aja binnya. Tapi kalau keturunan nggak harus bin, walaupun nggak bin kan tetap. Jenengan putranya perempuan, Ya. Pak Tarso putranya laki, nikah kan punya anak. Binnya kan bukan bin, binnya bukan ke Pak Mbah Nur, Bukan. binnya larinya ke Pak Tarso. Ya. Dari pihak laki-laki. Iya. Tapi kan tetap cucunya Mbah Nur kan? Betul. Cucunya Pak Tarso juga, tapi kan cucunya Mbah Nur juga. Ini Iya. keturunan. Jadi dia. Nah, ini nasabnya ke sana karena jalur perwaliannya ke sana nanti. Iya. Ketika jadi wali namanya wali nasab. Ke sini nggak bisa jadi wali. Iya. Hubungannya dengan apa? Waris. Panjang. Ahli waris nasab. Nggih. Enggak, kalau ada pendapat lain monggo Pak Tarso, enggak apa-apa saya. Enggak harus itu ya. Jadi kita sharing ya, tukar. Monggo yang mau ngopi silakan, kalau itu Ya. nanti bikin kopi. Nah, itu satu nasab. Ada mau diulas dulu monggo enggak apa-apa. Nih. Kalau gini Pak Kiai, kalau menurut pemahaman saya gini, nasab itu kalau orang Jawa bibit itu dari laki. Iya, Begitu dia perempuan itu cuma tempat aja. Iya. Laki-laki sebagai bibit. Artinya di sini posisinya laki-laki itu nasab pewaris. Iya. Manakala seseorang itu punya anak perempuan, terputuslah nasab itu. Kan Iya. itu kalau pemahaman saya. Iya. Lari ke pihak laki. Iya, laki. Ya, kalau misalnya saya ambil nih, misalnya Om dia punya anak perempuan semua. Berarti kan binti ini kan kawin sama orang lain yang laki. Berarti nasabnya langsung pindah ke laki ini. Terputus nasab karena nggak ada anak laki. Iya. Nah itu pemahaman. Kalau Kayak pemahaman saya. itu kayaknya ya. Sama kayak saya. Nah nasab itu. Kalau pemahaman Saya punya anak Betty kan. Ya. Kan saya nikahkan sama Andri. Nasabnya kecil larinya. Iya, itu B-nya bin Ya, Andri. bin Andri. Bin Nazamuddin Gani. Ya, Nggak nyampe ke saya. Iya, langsung lari ke sana. Betul nggak, Pak? Iya, Ini iya. karena nasabnya udah ke sana. Iya, antara Nasab itu ke bapak. memahaminya begitu. Tapi kan tetap dia cucu saya. Jangan dibilang dia bukan cucu saya. Dia juga turunan saya. Paham nggak ya? Paham, saya paham. Tapi kan masalah nasab tetap ke bapaknya. Ke bapak, ke laki. Nggak bakal ke saya. Berarti kan Kanjeng Nabi itu kan nggak punya anak laki Mbak ya? Ya. Anaknya kan perempuan, berarti kan terputus Mbak nasabnya. Iya. Iya. Iya, terputus. Begini, bukan tidak punya putra laki-laki. Kanjeng Nabi punya putra laki-laki, ada Abdullah, ada Ibrahim ya, ada. Cuman nggak sampai dewasa sudah wafat. Iya. Sehingga nggak sampai ada keturunannya kan gitu, Keturunannya, karena ya. belum sempat menikah. Iya. Tapi dari putri, dari Sayyidatina Fatimah kan ada. Sayyidatina Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali. Ya kan? Dan Sayyidina Ali ini sepupunya Rasulullah yang menurunkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, dan terus itu berketurunan, berkelanjutan. Tetap itu Rasulullah kan? Tetap keturunan Rasulullah kan? Walaupun nanti urutannya binnya, ujungnya bin Ali, bin Abi Thalib, bin Abdul Muthalib, bin Hasim gitu. Itu ya. Iya. Tetap nanti makanya ke Mbah. Karena kebetulan Sayyidina Ali memang masih sesepupunya Rasulullah. Hidup bareng Rasulullah. Karena Rasulullah diasuh oleh bapaknya Sayyidina Ali yang namanya Abu Thalib. Begitu kan Mbak ya? Nah itu kedudukannya punya. Cuman memang nggak sampai dewasa, sudah meninggal. Nah, ini panjang Mbak nasab aja panjang. Kalau yang pendapat Pak Tarso benar, yang pendapat orang Jawa itu Quran menyatakan begitu juga. Cuman pakai bahasa kinayah Pak ya, nggak saklek kayak Pak Tarso gitu, ya cuma nyimpen doang gitu enggak. Tapi kalau di bahasa Al-Quran begini, nisa hukum harsulakum, faktu harsakum, anasitum kan gitu. Nisa hukum wanita kalian aja istri kalian itu harsulakum,
diibaratkan seperti sawah ladang bagi kalian kaum laki-laki. Kalau istri itu sawah ladang, seorang ibu itu sawah ladang, maka laki-laki yang mencangkul kemudian menanamkan benih itu. Bibit dan benih itu milik bapaknya yang nyangkul. Ini cuman sawah. Ketitipan. Nyimpen kalau baca Pak. Nah, jadi di Quran ada dong? Iya, ada Pak. Berarti orang Jawa bukan berarti tidak cocok dengan Al-Quran kan? Iya. Mirip-mirip. Memang Bukan mirip, sama, malah saklek. Ini kalau misalnya Ya kan, yang hubungannya dengan bibit tadi kan? Makanya orang Jawa ada orang yang namanya bibit, ada orang yang namanya wiji. Baik bibit maupun wiji itu biasanya nama orang laki-laki. Kalau ada wiji kok nama perempuan, itu mesti diembel-embeli. Gitu bener? Karena wiji, bibit itu yang punya laki-laki. Itu Jawa. Jadi sebetulnya Jawa dengan Islam itu udah akur dari dulu. Jadi gimana ya? Masih pas seduluran itu loh. Jadi jangan membeda-bedakan, wah ini Jawa, ini Arab, enggak lah. Ya, malah bisa jadi dulur tua malah. Ya, makanya ketika ini ngerembet ya, dikit. Ketika Islam dibawa oleh Wali Songo, ya yang diperkenalkan dengan bahasa Arab. Ya kan? Tapi orang Jawa sudah mengamalkan apa yang disampaikan itu. Contohnya sembahyang. Orang kita belum kenal sholat, tapi sudah sembahyang. Nah, baru Wali Songo datang memperkenalkan namanya sholat. Toh pada akhirnya juga istilah sholat nggak digunakan, tapi dulu digunakan sembahyang. Kita kenal sholat itu belum lama. Saya aja kenal sholat sudah dewasa, Pak. Dulu tahunya sembahyang. Malah sembahyangnya itu disuruh dilanggar. Sembahyangnya dilanggar aja. Itu orang Jawa begitu. Iya. Ya kan? Nah kata-kata langgar inilah saduran dari sanggar yang dibuat oleh Sunan Kalijaga menurut sejarah. Itu paham nggak Pak? Aslinya langgar, apa sanggar, namanya Sanggar Pamuja. Yaitu satu tempat yang dibangun khusus semata-mata untuk memuji dan berdoa kepada Tuhan. Namanya Sanggar Pamuja. Nah, dilanggar juga tempatnya apa? Memuji Allah dan berdoa, munajat, mohon kepada Allah. Tempatnya dilanggar dulu, nggak ada musola. Nah, musola itu bahasa Arab, tempat sholat artinya. Masjid itu tempat sujud. Nah, yang hubungannya dengan tadi kan kalau di Jawa gitu ya. Iya, gitu maksud saya. Orang kalau paham ini nggak akan apa sih? Walaupun kita tidak punya nasab kepada Rasulullah, kita juga punya keturunannya Nabi Adam. Walaupun tidak bernasab kepada Rasulullah, kenapa harus ribut masalah nasab? Kan nggak harus ribut, dari dulu nggak pernah ribut. Itu ya, udah terjawab belum masalah nasab? Udah. Nah, sekarang yang hubungannya keributan yang tadi dikatakan viral di medsos, kan masalah kemuliaan, gitu kan? Karena saya pengen dianggap orang mulia, saya bilang saya ini turunannya Sunan Kalijogo, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh loh, siapa yang larang? Apalagi saya cocok. Boleh. Saya orang Tuban, ya menurut sejarah Sunan Kalijogo itu putra Bupati Tuban. Kalau saya orang Jawa, lahir di Tuban, orang Tuban, bahasa saya bahasanya wong Tuban, ya kan? Adat dan budaya saya juga Tuban, saya Tuban. Makanya seneng ludruk, seneng apa? Aku wong Tuban. Ya. Ya kan? Cocok. Pantas nggak saya ngaku turunannya Sunan Kalijogo? Cocok. Boleh-boleh aja tuh. Siapa yang mau meneliti saya? Pak Taso meneliti saya? Diurut. Nah, tetap aja menurut sejarah. Cuman saya hanya ingin dianggap mulia aja gitu ya. Nah, siapa yang dianggap mulia? Karena Sunan Kalijogo itu waliullah gitu kan. Di sejarahnya kan begitu. Kalau kita cerita sejarah. Tapi putra Bupati Tuban, Aryo Wilotekto. Ya kalau kita cerita meneliti sejarah, menelusuri ya
Kan sekarang juga petilasannya makamnya kan ada di belakang Masjid Agung di Tuban, dekat alun-alun. Di sini ada Sunan Bonang yang ditungkuk, di pojokan itu Wilotekto, ayah dari Sunan Kalijogo, Raden Mas Sahid, itu di situ. Saya tahu tempatnya. Ajar dong. Iya. Nah, tapi masa iya saya harus begitu sih? Itu apa iya karena saya cucunya Sunan Kalijogo misalnya, terus saya harus dimulia-muliakan, harus harus gitu ya. Ya. Tapi ya sah-sah aja jenengan ya dari Batang misalnya. Iya. Terus ngaku-ngaku turunan Keling. Turunan Ratu Keling. Iya. Boleh-boleh aja sama Wong Batang. Iya. Duh, kok boleh? Duh, kebetulan Ratu Keling itu wilayah kekuasaannya antara Pantai Ujung Negoro. Mana namanya disebut Pantai Ujung Negoro. Ini masih mengisar nasab tadi ya. Ujung Negoro itu artinya ujungnya kerajaan kalau zaman dulu kan, negoro itu kerajaan. Itu dimulai dari wilayah antara Pekalongan dan Batang kan, iya. Namanya Ujung Negoro itu. Itu ada petilasan makom Syekh Maghrobi di pinggir laut pak. Ya. Kalau Mbah Nur orang Batang kemudian ngaku masih pantas-pantas aja, boleh. Tapi mbok ya gitu loh. Ojo mentang-mentang turunannya wong mulya terus seolah-olah diklaim. Kowe nek ora ngaji karo Mbah Nur ora berkah. Ngono iku terus jadine kowe nek ora ngajine karo Mbah Nur kowe ora mlebu swarga. Nah ini kan susah. Siapa yang larang aku? Kita kan orang pengen mulia. Nah, tapi apa benar kemuliaan itu dinilai dari situ? Kalau saya pernah membaca Al-Quran suratnya, kalau nggak salah sekitar surat Al-Hujurat apa surat apa ini begini, bunyinya kayak gini, Inna akromakum indallahi atqakum. Inna akromakum sebenarnya derajat yang paling mulia di antara kalian ada siapa yang paling takwa kepada Allah. Kalau tadi ditanyakan tentang takwa, kemuliaan itu dari mana? Ya dari takwa. Saya turunan Sunan Kalijogo, kalau saya bajingan tetap bajingan aku. Tangkap polisi lah. Walaupun aku turunan Sunan Kalijogo misalnya kan kemuliaan tidak diukur dari saya anak siapa. Nabi Nuh itu punya anak Kan'an. Nabi Nuh sama dengan umatnya yang bukan turunan Nabi Nuh ya yang di kapal. Tapi anaknya anaknya Nabi Nuh sendiri celaka tenggelam dia di zaman kebanjir bah. Kan kita selama ini hanya mengambil ibrah pelajaran dari kisah-kisah yang pernah kita dengar para kiai, para ulama, dan kisah-kisah itu diceritakan di Al-Quran kan gitu kan? Ya. Cerita Nabi Nuh di Quran ada. Tapi kan kita juga nggak meneliti. Ya. Kita bodoh, kita ini orang bodoh. Selama ini kita cuma ngamalin katanya, meneliti tidak pernah. Dan melihat bukti kebenarannya juga enggak, pokoknya kowe kudu percaya kan, nek ora percaya kowe kafir, kan gitu. Karena ini saya begitu kan, kita begitu. Katanya, dan di Quran itu banyak pak. Ada cerita Nabi Adam, ada cerita Nabi Nuh, ada cerita Nabi Sis ya, ada cerita Qabil Habil itu kedua putranya Nabi Adam. Ada cerita Nabi Ibrahim, ada cerita ya sampai sekarang untuk cerita Nabi Muhammad, Nabi Musa, itu semua ada. Dan kita semua hanya mendengar katanya. Dan mungkin kita membaca dari tafsir-tafsir Al-Quran. Tapi kan tidak pernah meneliti kan Pak? Enggak. Siapa yang meneliti? Kita orang bodoh Pak. Ya, bukan ahlinya kalau bicara itu terlalu jauh. Tapi setidaknya itu bisa kita jadikan input kan Pak? Ya. Input itu masukan buat saya. Kenapa? Cerita dari para kiai, para ulama. Kita kadang baca Al-Quran walaupun cuma terjemahannya. Sehingga kita dapat input. Nah, input itulah yang kemudian kita gunakan sebagai bahan proses berpikir. Supaya apa? Apa yang tersirat di dalam cerita-cerita yang kita dengar dan kita baca dari Al-Quran untuk kehidupan kita sehari-hari di saat sekarang ini, saat ini, di sini.
supaya kita termasuk orang yang dimuliakan Allah, kan gitu. Ya. Karena apa? Mengambil pelajaran daripada orang-orang pilihannya Allah. Bukan lalu untuk mentang-mentang saya orang paling mulia, enggak begitulah. Tetap inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga derajat yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling tawadu antara kalian. Dan bahkan secara umum manusia dalam tanda kutip duriahnya Nabi Adam, keturunan Nabi Adam. Ya. Itu Allah janji dimuliakan manusia itu. Asal dia keturunannya Nabi Adam. Di Quran juga saya pernah baca, tolong nanti suratnya cari sendiri, takut saya salah ya. Namanya manusia tempat lupa. Di Quran itu ada begini Pak, walaqad karomna bani Adam. Dan sungguh-sungguh benar-benar aku muliakan siapa? Keturunan anak-anak Adam. Karena kita tetap mengaku menjadi keturunan anak Adam, kita dimuliakan Allah. Anak Adam, semua manusia kan keturunan Nabi Adam. Ya. Kalau nggak mau jadi keturunan Nabi Adam, mau jadi keturunan wedus. Oh ini kini mana keturunan wedus, keturunan sapi, keturunan kebo, sama keturunan Nabi Adam namanya manusia. Selama jenengan itu di alam dunia berperan menjadi manusia sesuai dengan kodrat yang ditetapkan oleh Allah mulia. Ini kan masalahnya udah benar-benar jadi manusia tuh pengen jadi pejabat, kadang-kadang udah jadi pejabat gayanya udah nggak kayak manusia, terus membentuk level-level, wah nggak level. Udah benar-benar jadi manusia pengen jadi selebritis, pengen jadi artis, oh ya kan? Kenapa? Ingin dianggap mulia. Ntar kalau udah jadi artis gayanya nggak kayak manusia, akhirnya kemuliaannya dilorot oleh Tuhan. Bukan takwanya kan? Ya. Harusnya kan takwanya. Jadi kalau jenengan tetap menjadi manusia yang manusiawi, dimuliakan kan Gusti Allah. Jangan jadi manusia tapi kelakuannya kayak pedes gitu kan. Oh ya lu ngaku menungso kelakuannya kayak setan misalnya kan. Nah itu kan beda ya, udah nggak manusiawi. Selama tetap bertahan kita jadi manusia ya. Layaknya manusia kamulane Gusti Allah ya kamula itu piye-piye. Wong ngamulo. Nah, kalau pengen yang lebih takwa, jadilah manusia, lebih mulia, jadilah manusia yang takwa. Jadi manusia keturunan Nabi Adam itu sudah dimuliakan Allah. Walaqad karomna bani Adam, dan sungguh aku muliakan. Jadi yang bilang aku muliakan itu Allah Pak, karomna, aku muliakan. Walaqad karomna, dan benar-benar sungguh-sungguh aku muliakan siapa? Bani Adam. Keturunan Adam. Anak-anak turunnya Adam itu dimuliakan Gusti Allah asal dia mau bertahan menjadi anak turunnya Nabi Adam. Dimuliakne, nggih ya. Sing muliakne Gusti Allah kan Maha Mulya. Plus kalau pengen lebih takwa, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian anak-anak cucu Adam, indallah di sisi Allah atqakum. Siapa yang paling takwa di antara kalian? Lebih mulia. Sehingga ada orang mulia, ada yang lebih mulia, gitu. Sakit dipahami benar Pak? Ada di Qurannya ya, kasih cari. Udah dua ya? Enggak, jenengan merasa sudah terjawab apa belum? Dua-duanya bisa dimaklumi, pahami ya. Nah, mudah-mudahan bisa jadi sikap hidup kita, jadi jangan bingung gara-gara viral di medsos. Terus akhirnya nanti maaf, mudah-mudahan tidak terjadi, apalagi sampai terjadi perpecahan di antara kita pun goro-goro ributan masalah itu. Nanti Indonesia carut marut gara-gara kita nggak rukun memperkarakan itu. Nah kita tidak pernah meneliti sendiri, tidak pernah membuktikan sendiri. Katanya. Ya, kan lebih baik kita sekarang ini bersikap, sekarang saat ini di sini bersikap untuk menjadi orang yang baik. Udah, dan terus istiqomah tetaplah menjadi orang baik. Walaupun orang ngelek-ngelek, mereka belum tahu yang sebenarnya. Sehingga ketika kita hanya prasangka sama ini. Jadi coba ketika kita punya prasangka sama orang, datangilah orang itu yang kita prasangkai. Klarifikasi, ada apa, bagaimana sebenarnya. Jadi tidak timbul fitnah, tidak timbul perkara, tidak timbul masalah di mana-mana.
Karena ya maaf hidup di dunia ini sebaik apapun yang kita lakukan, sebaik apapun yang kita lakukan, tetap aja dipahidu dirasani wong Pak. Nah kita hanya menjaga itu, kadang-kadang kita harus menjaga namanya rasan itu kan hanya perasaan. Nah kita jaga perasaan orang, jangan sampai dia dosa gara-gara ngerasani kita. Karena biar bagaimanapun yang ngerasani dengan yang dirasani mulia mana? Yang dirasani. Baik mana Pak? Yang dirasani. Nah, tetaplah jadi baik. Walaupun orang ngelek-ngelek kita, memfitnah kita, menggunjing, apa monggo, tapi mesake gitu loh. Kalau nggak klarifikasi ada apa, masalah apa. Nah, kira-kira gitu, itu yang hubungannya, itulah sikap orang takwa. Kalau udah cerita fitnah, gibah, itu udah bukan takwa lagi kan, maksiat walaupun batin. Toat itu ada toat dohir, ada toat batin. Makanya tirakat yang paling baik kan bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Tirakat yang paling baik itu menjaga hati agar tetap baik. Yang bisa menjaga siapa? Diri. Makanya supaya baik, jangan sudon sama orang. Kalau tidak ada prasangka yang kurang apa, ada unek-unek, datangi aja, ngomong yang enak. Khair. Paham ya? Ya. Satu udah terjawab, dua ya. Udah. Masalah nasa, kemuliaan yang hubungannya dengan takwa.